Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arwin Widatmoko, lokal MPI 5 MPI A1. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang tugas dan peran kepala sekolah dalam manajemen kurikulum. Yang mana tugas dan peran tersebut terdapat 5 unsur, yaitu yang pertama kepribadian, yang kedua manajerial, yang ketiga kewirausahaan, yang keempat supervisi, dan yang terakhir adalah sosial. Poin yang pertama adalah kepribadian, yang mana kepribadian tersebut terdapat berakhlak mulia, memiliki integritas kepribadian sebagai pemimpin, memiliki keinginan yang kuat dalam pengembangan diri sebagai kepala sekolah, bersikap terbuka dalam melaksanakan tugas, mengendalikan diri dalam menghadapi masalah, dan memiliki bakat dan minat jabatan sebagai pemimpin pendidikan. Poin yang kedua yaitu manajerial, yang mana dalam manajerial tersebut terdapat menyusun perencanaan sekolah, mengembangkan organisasi sekolah, memimpin sekolah dalam pendayagunaan sumber daya sekolah, mengelola perubahan dalam pengembangan sekolah, menciptakan budaya dan iklim sekolah yang kondusif dan inovatif. Yang selanjutnya yaitu mengelola staf dan guru dalam rangka pendayagunaan sumber daya manusia secara optimal. Poin yang terakhir dalam manajerial yaitu mengelola hubungan sekolah dan masyarakat dalam rangka pendirian dukungan ide, sumber belajar, dan pembinaan sekolah. Selanjutnya, kewirausahaan. Di dalam kewirausahaan terdapat yaitu menciptakan inovasi yang berguna bagi pengembangan sekolah, bekerja keras untuk mencapai keberhasilan sekolah, memiliki motivasi yang kuat untuk sukses dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pemimpin. Selanjutnya yaitu pantang menyerah dan selalu mencari solusi terbaik dalam menghadapi kendala yang dihadapi sekolah. Poin yang terakhir yaitu memiliki naluri kewirausahaan dalam pengelolaan kegiatan produksi atau jasa sekolah sebagai sumber belajar peserta didik. Selanjutnya supervisi. Dalam supervisi terdapat yaitu merencanakan program supervisi akademik dalam rangka peningkatan profesionalisme guru. Selanjutnya melaksanakan supervisi akademik terhadap guru dan menggunakan pendekatan dan teknik supervisi yang tepat. Poin yang terakhir dalam supervisi adalah menindaklanjuti hasil supervisi akademik terhadap guru dalam rangka peningkatan profesionalisme guru. Selanjutnya poin yang terakhir yaitu sosial. Di dalam sosial terdapat bekerja sama dengan pihak lain untuk kepentingan sekolah. Yang kedua, berpartisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, dan yang terakhir memiliki kepekaan sosial terhadap orang atau kelompok lain. Jadi dalam tugas dan peran kepala sekolah untuk manajemen kurikulum terdapat 5 unsur, yang mana kelima unsur tersebut saling keterkaitan. Selanjutnya yaitu tugas dan peran kepala sekolah dalam manajemen kurikulum, yang mana tugas dan peran kepala sekolah yang harus dimiliki berkenaan dengan manajemen kurikulum yaitu berhubungan dengan kompetisi sekolah, dalam memahami sekolah sebagai sistem yang harus dipimpin dan dikelola dengan baik. Di antaranya adalah pengetahuan tentang manajemen itu sendiri. Tugas kepala sekolah dalam manajemen kurikulum adalah yang pertama, memfasilitasi sekolah, memberdayakan tenaga pendidikan dan kependidikan sekolah, memfasilitasi guru untuk mengembangkan standar kompetensi, memfasilitasi guru untuk menyusun RPP, memfasilitasi guru untuk memilih sumber dan bahan ajar. Dan selanjutnya memfasilitasi guru untuk memilih media alat pembelajaran, membimbing para guru dalam mengembangkan dan memperbaiki proses belajar mengajar. Yang terakhir yaitu mengarahkan tim pengembang kurikulum. Selanjutnya terdapat poin kinerja kepala sekolah, yang mana kinerja tugas dan peran kepala sekolah memiliki 5 dimensi kompetensi pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang standar kepala sekolah atau madrasah. Bekal kemampuan dalam memahami kompetensi sebagai seorang kepala sekolah akan menjadi bekal dalam pelaksanaan kinerja yang harus dilakukan.
Kinerja itu pada dasarnya merupakan perwujudan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang selaras dengan visi dan misi masing-masing suatu atau jenjang pendidikan berdasarkan kompetensi dasar kepala sekolah. Kepala sekolah juga harus mampu memahami konsep penilaian atau evaluasi sebagai pengetahuan bahwa evaluasi adalah proses pengukuran yang dilakukan terhadap kecenderungan perubahan yang terjadi mengenai suatu perilaku atau sikap individu tertentu. Selanjutnya yaitu pendekatan kinerja kepala sekolah, yang mana dalam pendekatan kinerja kepala sekolah ini terdapat 4 unsur. Yang pertama yaitu pendekatan berdasarkan perencanaan program kerja kepala sekolah. Yang kedua, pendekatan berdasarkan proses kinerja kepala sekolah. Yang ketiga, pendekatan berdasarkan produk atau hasil dari kinerja kepala sekolah. Yang keempat atau yang terakhir adalah pendekatan dampak dari pemanfaatan produk kinerja kepala sekolah. Selanjutnya poin yang terakhir adalah rencana kinerja tindak lanjut atau RKTL, kinerja kepala sekolah. Dalam rencana kegiatan tindak lanjut memiliki 2 dampak, yaitu terhadap sasaran yang dievaluasi dan perilaku yang melakukan evaluasi. Keduanya diharapkan memperoleh dampak positif dan aktivitas rencana kegiatan tindak lanjut. Baiklah, sekian penjelasan dari saya tentang materi, tugas, dan peran kepala sekolah dalam manajemen kurikulum. Semoga dapat kita pahami semua dan bermanfaat. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.